Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak sekalian, kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran keterampilan ya. Kepemimpinan yang hari ini temanya adalah keterampilan berbicara ya. Tentu sudah beberapa pertemuan ya kita praktek untuk pidato atau mengungkapkan pendapat kita secara monolog ya, dalam arti tidak ada komen ya, atau tidak ada feedback dari penonton ya. Nah, hari ini sedikit saya jelaskan keterampilan berbicara secara umum ya. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kata-kata sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya sehingga perkataan dapat didengar, dipahami, dan ditindaklanjuti. Selain itu, keterampilan ini bisa juga disebut sebagai seni komunikasi lisan yang dapat dipunyai seorang, yang juga bisa disebut sebagai retorika. Manfaat dari keterampilan berbicara adalah bisa membuat komunikasi berjalan secara efektif. Keahlian ini bisa membuat pendengar yakin dengan apa yang didengar. Kemampuan ini juga bisa membantu memastikan bahwa pendengar tidak akan salah tangkap dengan apa yang dimaksudkan. Ya. Jadi secara umum, ya, keterampilan berbicara ini pada dasarnya adalah agar pendengar tidak salah tangkap, atau agar pendengar mengerti betul apa yang kita bicarakan sebagai pembicara. Itu keterampilan berbicara secara umum ya. Tentu sangat banyak efeknya jika miskomunikasi ya. Miskomunikasi adalah salah satu efek buruk ketika sang pendengar atau sang pembicara ya itu tidak bisa mengungkapkan informasinya secara jelas ya. Untuk generasi ini ya, ada yang pernah menulis, seingat saya si Terelie ya. Terelie itu penulis itu nama penanya ya, nama aslinya seingat saya Darwis ya. Dia penggiat sosmed juga ya. Dia pernah menulis tentang generasi P. Generasi P ini adalah generasi pink ya. Dulu di zaman BlackBerry ya, itu orang banyak yang menggunakan sebagai pengganti pengganti kalimat pembuka itu menggunakan pink. Nah, di generasi sekarang ya, yang bahkan dia tidak menggunakan BlackBerry, itu menggantinya dengan P ya. Bahkan assalamualaikum tidak ada PPP gitu ya, hanya P saja. Ya, ini mungkin orang paham ya, pada dasarnya orang paham, tapi secara etika ini tidak baik digunakan ketika lawan bicaranya adalah ya orang yang lebih tua atau dalam konteks yang formal seperti itu. Ada kurang lebih 5 hal ya cara mengasah keterampilan berbicara. Yang pertama adalah mengembangkan keahlian berbahasa yang baik. 2. Mengasah keahlian mendengar. 3. Bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang. 4. Dalam keadaan emosional, jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat. Yang kelima, memiliki teman belajar bersama seperti organisasi atau komunitas. Untuk poin pertama, saya memang sangat menganjurkan bagi teman-teman kelas 9
yang sudah mau memasuki jenjang SMA, ayo kita sama-sama tambahkan lagi kosakata kita, tambahkan lagi buku yang kita baca, ya. Sangat aneh kalau pelajar itu tidak suka membaca, ya. Makanya mohon maaf ya, di luar bahwa kita punya kecerdasan masing-masing, ya. Di luar kita mempunyai kecerdasan masing-masing, ya, karena ada yang punya kecerdasan matematika, bahasa gitu ya. Salah satunya adalah keterampilan berbicara, ya. Ada yang memang sudah ahli dari sononya, ada yang bisa dipelajari gitu. Nah, di luar bahwa kita punya kecerdasan yang berbeda-beda, kebanyakan orang tidak bisa berbicara di depan umum atau tidak bisa mengutarakan pendapatnya karena minim kosakata. Ya, karena minim kosakata. Mengapa minim kosakata? Karena tidak ada kosakata yang diserap di otak. Apa yang mau dikeluarkan kalau yang di dalamnya tidak ada? Ya, teko mau mengeluarkan apa kalau isinya kosong? Jadi ketika kita mengembangkan keahlian berbahasa yang baik, itu berarti kita banyak membaca buku, kita banyak berdiskusi, kita banyak melihat jurnal-jurnal dan lain-lain. Jadi saya minta tolong untuk kelas 9, ya, mohon untuk membaca buku yang banyak, ya. Baca saja satu buku yang kalian suka, maka setelah itu kalian akan sering membaca buku, ya. Itu kalimat yang pernah saya dengar. Cukup baca satu buku yang kalian cintai sampai habis, maka setelah itu kalian akan jatuh cinta kepada membaca. Yang kedua adalah mengasah keahlian mendengar, ya. Mengasah keahlian mendengar pun, ya, ini juga salah satu termasuk dari keterampilan berbicara, ya. Keahlian mendengar ini menurut saya sangat penting, ya. Kalian bisa dihadapkan dengan orang-orang hebat, ya. Kemudian kalian nggak perlu bicara di situ, kalian cukup mendengar saja, ya. Kalian masukkan input-input di situ, ya. Kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh para pembicara itu kalian masukkan dalam otak, ya. Seperti itu. Kemudian akan diproses di otak, ya. Kemudian kalian akan paham, ya. Jadi keterampilan berbicara itu salah satunya adalah mendengar, ya. Jadi mendengar dan berbicara ini adalah satu kesatuan, ya. Kalau kalian pernah lihat anak, ya, atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, ya, atau orang yang dia tidak bisa mendengar, ya, punya kekurangan secara genetik, ya, atau punya cacat, atau bisa disebut disable, ya, different ability, dia tidak bisa mendengar atau kemampuan mendengarnya sangat kurang, maka sangat bisa dipastikan akan sulit berbicara, ya. Karena berbicara itu sangat erat kaitannya dengan mendengar. Yang ketiga adalah bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang, ya. Belajar untuk mematahkan argumen setiap orang, ya. Belajar mematahkan setiap argumen seorang, ya. Ini cara latihannya, ya. Misalnya dulu saya pernah latihan berdebat dengan orang, ya. Salah satu latihan debatnya adalah ketika dulu awal mula ada Gojek, ya. Gojek dan ya dulu Gojek ketika baru lahir, saya memilih tema bahwa Gojek ini sangat nggak bagus, ya. Kehadirannya sangat mengancam ojek-ojek yang konvensional, ya, seperti itu. Jadi walaupun pada dasarnya di hati saya setuju adanya Gojek gitu, ya, tapi untuk melatih debat, ya, untuk melatih argumen saya, maka saya lebih memilih untuk tidak setuju, kemudian saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang setuju, seperti itu, ya. Jadi coba bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seorang. Yang keempat, dalam keadaan emosional jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat, tentu, ya. Kalau emosi, ya logika kita nggak jalan, ya. Kalau lagi emosi, yang jalan adalah perasaan, gitu, ya, ego dan lain-lain. Maka jangan utarakan pendapat, ya. Diam aja dulu, ya, diam aja, ya.
Yang kelima adalah memiliki teman belajar bersama ya. Tentu teman belajar bersama ini kalian bisa dari satu sekolah ya, atau dari sekolah lain. Ada komunitas, banyak sekali komunitas untuk melatih keterampilan berbicara. Dulu saya pernah ikut komunitas namanya 360 community ya. 360 community ini 360 komunitas, maksudnya adalah 360 detik ya. Jadi di situ kita setiap pekan itu tempatnya ganti-ganti. Itu nanti kita diminta untuk bicara 6 menit. Setiap pertemuan tuh 6 menit ya. 360 bagi 60 detik berapa? Iya, 6 menit. Kita diminta berbicara 6 menit dalam setiap pertemuan, seperti itu. Ya. Dulu seingat saya itu yang menginisiasi kegiatan 360 community ini adalah Valentino Jebret ya. Valentino Jebret itu komentator yang apa ya, yang sekarang ya cukup fenomenal sih, karena apa ya, terasa berbeda aja kalau dia yang komen ya. Dia dulu, saya pernah ikut komunitas 360 community ya. Saya percepat karena sudah 10 menit ya, ini sesi pertama. Jadi keterampilan yang harus kalian bangun dalam keterampilan berbicara ini kurang lebih ada 4. Yang pertama keterampilan sosial, yang kedua keterampilan semantik, yang ketiga keterampilan fonetik, yang keempat keterampilan vokal ya. Keterampilan sosial ini tentu ya, kalian harus paham betul apa yang harus disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan ya. Islam telah mengajarkan bagaimana kita diharuskan berbicara yang baik ya. Bukan berbicara yang benar ya. Berbicara yang baik atau diam. Tahu hadisnya ya. Berbicaralah yang baik ya, atau kalau nggak bisa ya diam. Kenapa berbicara yang baik bukan berbicara yang benar? Karena berbicara yang benar belum tentu baik. Kalau ada teman kita yang rambutnya nggak tumbuh, kita bilang botak, itu benar nggak? Benar itu. Tapi baik nggak? Nggak baik ya. Kalau ada teman kita yang jalannya susah ya, kita bilang pincang, benar nggak? Benar ya. Tapi baik nggak? Nggak baik gitu ya. Jadi skill keterampilan sosial ini sangat dibutuhkan kepekaan ya. Kapan kita harus mengatakan sesuatu, kapan kita harus diam ya, seperti itu ya. Jadi ini harus sering kalian banyak bergaul sama orang, jadi kalian nanti akan tahu urf masing-masing ya, norma masing-masing di suatu tempat, apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan ya. Kemudian keterampilan semantik ya. Keterampilan semantik ini adalah tentu dibutuhkan kosakata yang banyak di kita ya. Jadi kita tahu setiap arti dalam setiap pembicaraan orang ya. Misalnya ketika kalian seminar tentang kedokteran, seminar tentang teknik, seminar tentang lingkungan, kalian paham tuh karena banyak kosakata yang kalian pahami gitu. Karena bukan beda ya, sangat beda ketika kita di seminar lingkungan kemudian pindah ke seminar tentang kedokteran ya, itu kan istilah-istilahnya berbeda. Jadi diharapkan keterampilan semantik ini kalian memiliki kosakata yang luas dan mendalam ya. Yang ketiga adalah keterampilan fonetik ya, atau kalau di bahasa Inggris disebut pronunciation ya. Bicaranya yang jelas ya. Kalau bilang a, i, u, e, o ya. Kalau orang yang sudah tahsin ya, kalau kalian sudah belajar Al-Quran, insya Allah ini nggak ada masalah ya, karena kita harus berbicara yang jelas seperti itu. Kemudian keterampilan vokal ya. Keterampilan vokal ini dari sudut pandang kita sebagai pembicara membuat efek sentimental ya. Kapan kita harus suaranya tegas, kapan kita harus suaranya berat, kapan tangan kita harus bergerak ya, kapan suara kita harus melemah. Nah, ini keterampilan vokal. Ini secara teknik ya, seperti itu ya. Jadi
keterampilan sosial, keterampilan semantik, fonetik, dan vokal ini yang mendukung keterampilan kita dalam berbicara. Cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke Bu Mirfaqah ya. Jadi saya simpulkan bahwa keterampilan berbicara kita ini ya, ini harus dilatih ya, apalagi kalian sudah kelas 9, dimohon untuk bisa meluangkan waktu untuk mengasah kemampuan ini. Percaya kepada saya, insya Allah kemampuan berbicara ini sangat penting di kemudian hari ya. Jadi kalaupun kalian sudah ada bakatnya, dilatih terus. Kalau belum ada bakatnya, belajar ya. Ikuti komunitas ya, ikuti komunitas, banyak baca, kemudian banyak mendengar juga ya. Insya Allah kemampuan ini bisa naik level kita ya. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.